Dan puncak tazkiyatun nafas adalah membersihkan batin dari semua kotoran akidah, kotoran dalam masalah tauhid, kotoran dalam masalah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, berarti antum belum mampu. Akhirnya dikatakan ya sudah jangan. Jadi intinya apabila orang ingin menjaga kehormatan diri lalu ternyata dia nggak mampu, solusinya apa? Puasa. Ana dapat lagi pertanyaan. Oh, masih ada. Dulu, iya. Saya aja Ustaz yang membacakan. Ana yang dapat satu dibacakan ke antum. Makanya kan tadi Ana datang duluan, telat. Selalu yang namanya pembawa acara, moderator datang duluan. Ustaz. Ini mohon maaf panitia ya, moderatornya datang telat. Karena banyak yang menghadang di depan tadi. Baik, pertanyaannya Ustaz, tolong dijelaskan orang yang menjaga kesucian diri. Ini termasuk apa? Afaf Ustaz ya? Al-afaf. Al-afaf ya. Nah, gimana Ustaz cara menjaga? Dijelaskan orang yang, tolong dijelaskan orang bagian yang menjaga apa yang dijelaskan kesucian ini Ustaz? dirinya. Seperti apa sih orang yang menjaga kesucian dirinya itu Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Nanti saya aminkan. Ana moderator, antum kan. Ya, bismillah Ustaz. Mohon izin Ustaz ya, mohon izin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh bahagia orang yang tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Makna tazakka dalam ayat ini, sebagian ulama ahli tafsir ada yang memaknai melakukan proses tazkiyatun nafas. Dan puncak tazkiyatun nafas adalah membersihkan batin dari semua kotoran akidah. Kotoran dalam masalah tauhid, kotoran dalam masalah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang menafsirkan tazakka di sini membayar zakat fitrah. Sehingga urutannya wa dzakara asma rabbih, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, dia melakukan takbiran ketika malam Id. Fasalla, lalu dia salat, yaitu disambung dengan salat Id. Sehingga urutannya tazakka bentuknya adalah bayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua dia takbiran ketika Idul Fitri, dan yang ketiga dia melaksanakan sholat Id. Ini salah satu tafsir. Kalau kaitannya dengan mensucikan jiwa, mensucikan diri, berarti tazakka kita maknai yang pertama yaitu melakukan proses tazkiyatun nafas. Dengan berusaha membersihkan hati dari semua noda-noda baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, maupun dalam masalah bagaimana semangat ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika yang dimaksud tazakka mensucikan diri di sini adalah menjaga kehormatan, salah satu di antara upaya yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada 3 orang. Salah satunya adalah an-nakih yuridu bihil afaf. Orang yang menikah dengan maksud agar menjaga kehormatannya. Sehingga ketika dia menikah, dia bisa lebih tenang, pandangannya lebih terjaga, aghaddu lil basar, kehormatannya lebih terjaga, ahsanu lil farj. Tapi kalau misalnya itu belum sampai pada tingkatan demikian Ustaz, sudah punya istri tapi masih berharap gitu, itu berarti gimana solusinya Ustaz? Loh, maksudnya Ustaz? Dia belum bisa menjaga kehormatan dirinya. Dengan satu istri, dia belum sanggup menjaga kehormatan dirinya. Karena sering lihat istri tetangga dia Ustaz. Masya Allah. Karena rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri kayaknya Ustaz. Wallahu a'lam ya. Ini anak mungkin suudzon sama mereka. Masya Allah. Tapi sebenarnya enggak juga kan Ustaz. Itu kembali kepada pertanyaan pertama tadi Ustaz. Oh iya. Nah, saya lanjut Ustaz. Masya Allah. Tayyib Ustaz. Zid kathiran.
beliau akan kasih tambahan yang lebih banyak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Insyaallah sudah cukup jelas jemaah yang disampaikan Ustaz Ami, di mana menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri tadi berkaitan dengan bagaimana menjaga jiwa kita dari segala penyakit hati, kotoran-kotoran hati, baik yang berkaitan dengan masalah tauhid ya, dan itu yang paling penting sebenarnya jemaah. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta dan anak kecuali yang berjumpa dengan Allah atau datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Jadi bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Ami tadi, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun berbicara beliau menjaga kehormatan diri tadi, memang salah satunya adalah dengan menikah. Dan tatkala orang cukup dengan satu, ya semoga itu dapat menjaga kehormatan dirinya. Tatkala dia nggak cukup, tapi dia nggak mampu. Karena ada seorang syekh ditanya, Ustaz, Syekh, ana ini kayaknya perlu nikah lagi. Ana fulus punya, rumah punya, mobil semua punya. Tapi ana takut sama istri. Kata Syekh, berarti antum belum mampu. Akhirnya dikatakan ya sudah jangan. Jadi intinya apabila orang ingin menjaga kehormatan diri lalu ternyata dia nggak mampu, solusinya apa? Puasa. Memperbanyak puasa sunnah. Senin, Kemis. Terus masih kayaknya belum mampu Senin, Kemis. Artinya masih tergoda dengan Senin, Kemis itu mungkin puasa Daud. Seperti itu Ustaz. Nah, betul nggak Ustaz? Taib hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin Ustaz bisa lanjut.